dan muntah. Nah, teman-teman sendiri pasti sudah tidak asing lagi kan dengan penyakit mual dan muntah. Mual merupakan sensasi yang sangat tidak enak pada perut yang biasanya terjadi sebelum keinginan untuk muntah. Ketika mual, kita akan merasa gelisah dan tidak nyaman akibat dorongan ingin muntah. Muntah merupakan kondisi ketika isi lambung keluar secara paksa melalui mulut. Selanjutnya, etiologi, sebab atau asal muasal mual dan muntah. Penyakit psikogenik, proses-proses sentral, misal tumor otak. Proses sentral tak langsung, misal obat-obatan kehamilan. Penyakit perifer, misal peritonitis, dan iritasi lambung atau usus. Muntah dikendalikan oleh proses muntah pada dasar ventrikel otak keempat. Pusat muntah terletak di bagian dorsal lateral dari formasio reticularis medulla oblongata, yaitu pada tingkat nukleus motorik dorsal dari saraf vagus. Pusat ini terletak dengan pusat vasomotor, pernapasan, dan salivasi. Pusat muntah menerima impuls dari CTZ, chemoreceptor trigger zone, hipotalamus, korteks cerebri, dan area vestibular. Alat keseimbangan dapat terserang akibat proses sentral atau perifer. Peranan dari pusat muntah adalah untuk mengkoordinir semua komponen kompleks yang terlibat dalam proses muntah. Stimulus psikologis, neurologik, refleks, endokrin, dan kimiawi dapat menyebabkan muntah. Terjadinya muntah didahului oleh salivasi dan inspirasi dalam, sphincter esophagus, dan relaksasi laring dan palatum terangkat dan glotis menutup. Selanjutnya, diafragma akan berkontraksi dan menurun, dan dinding perut juga berkontraksi mengakibatkan suatu tekanan pada lambung, sehingga isinya dimuntahkan. Peristiwa ini didahului oleh stasis lambung dan kontraksi duodenum dan antrum lambung. Muntah seringkali disertai dengan gejala dan tanda vasomotorik. Muntah dirasakan sebagai sensasi tidak enak di epigastrium atau di belakang tenggorokan dan perut. Sensasi mual biasanya disertai dengan berkurangnya motilitas lambung dan peningkatan kontraksi duodenum. Mual masih dapat terjadi bahkan setelah gastrektomi. Mual biasanya disusul muntah, namun keduanya tidak selalu harus terjadi bersama-sama. Mual kronik dapat terjadi tanpa adanya muntah. Pada kasus-kasus muntah sentral, muntah terjadi tanpa didahului oleh mual. Selanjutnya, patofisiologi mual muntah. Mual dipicu oleh adanya impuls efferent yang menuju pusat muntah yang terletak di medula otak. Impuls tersebut diterima dari pusat sensori seperti CTZ atau chemoreceptor trigger zone, korteks cerebral, serta visceral efferent dari faring dan saluran cerna. Impuls efferent yang sudah terintegrasi dengan pusat muntah akan menghasilkan impuls efferent menuju pusat salivasi, pusat pernapasan, daerah saluran cerna faring, dan otot-otot perut yang semuanya bersinergi memicu proses muntah. Berikut ada penyebab muntah dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama, nausea, yang kedua retching, dan yang ketiga emesis. Nausea atau mual yaitu suatu rasa ketidaknyamanan yang terjadi pada area perut atas dan adanya keinginan untuk muntah. Namun, mual belum tentu selalu diikuti dengan terjadinya muntah. Mual dan muntah adalah dua kejadian yang berbeda. Cara mengatasi nausea atau mual yaitu jika disebabkan oleh salah makanan atau akibat perjalanan, harus diatasi dengan makan secara perlahan, hindari terlalu banyak aktivitas untuk sementara waktu, dan tetap jaga asupan cairan. Yang kedua, retching. Retching adalah usaha untuk muntah tanpa isi lambung yang keluar, walaupun dengan kekuatan otot untuk mengeluarkannya, tidak akan terjadinya muntah atau tidak akan mengeluarkan isi lambung. Yang ketiga ada emesis, yaitu kondisi mual dan muntah yang terjadi selama kehamilan. Mual dan muntah pada saat kehamilan pertama sebenarnya hal yang normal. Selanjutnya ada manifestasi klinik, terbagi menjadi dua, yaitu ada mual muntah sederhana dan mual muntah kompleks. Mual muntah sederhana
Munculnya kadang-kadang terjadi gangguan ketidakseimbangan cairan elektrolit, nyeri, atau tidak patuh pada terapi. Mual muntah ini bukan disebabkan oleh pemberian atau penggunaan zat-zat yang berbahaya. Yang kedua, mual muntah kompleks. Munculnya lebih sering, tidak dapat diatasi oleh terapi tunggal emetik, disebabkan oleh zat-zat yang berbahaya dan keadaan yang fisikogenik. Manifestasi klinik umum, mual muntah kehamilan, mual muntah sesudah operasi atau pembedahan kemoterapi, dan mual muntah perjalanan atau gerakan. Adapun klasifikasi mual muntah yaitu terbagi menjadi 4. Ada mual muntah akut, mual muntah lambat, antivesipatori, dan mual muntah kronik. Mual muntah akut terjadi dalam 24 jam pertama setelah pemberian kemoterapi. Yang kedua, mual muntah lambat terjadi setelah lebih dari 24 jam pemberian kemoterapi. Yang ketiga, antisipatori terjadi pada awal siklus kemoterapi sebagai respon dari bau, pandangan, dan suara dari ruang kemoterapi. Dan yang terakhir, ada mual muntah kronik. Mual muntah yang bersifat kronik pada pasien kanker stadium lanjut berhubungan dengan berbagai faktor seperti gangguan syaraf otak, pengaruh obat morfin, atau toksikasi kemoterapi. Diagnosis mual muntah yaitu pemeriksaan darah, USG abdomen, rongsen abdomen, dan melalui urin. Berikut ada penyebab muntah dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama, nausi, yang kedua retching, dan yang ketiga emesis. Nausi atau mual yaitu suatu rasa ketidaknyamanan yang terjadi pada area perut atas dan adanya keinginan untuk muntah. Namun, mual belum tentu selalu diikuti dengan terjadinya muntah. Mual dan muntah adalah dua kejadian yang berbeda. Cara mengatasi nausea atau mual yaitu jika disebabkan oleh salah makanan atau akibat perjalanan, harus diatasi dengan makan secara perlahan, hindari terlalu banyak aktivitas untuk sementara waktu, dan tetap jaga asupan cairan. Yang kedua, retching. Retching adalah usaha untuk muntah tanpa isi lambung yang keluar, walaupun dengan kekuatan otot untuk mengeluarkannya, tidak akan terjadinya muntah atau tidak akan mengeluarkan isi lambung. Yang ketiga ada emesis, yaitu kondisi mual dan muntah yang terjadi selama kehamilan. Mual dan muntah pada saat kehamilan pertama sebenarnya hal yang normal. Selanjutnya ada manifestasi klinik, terbagi menjadi 2, yaitu ada mual muntah sederhana dan mual muntah kompleks. Mual muntah sederhana munculnya kadang-kadang terjadi gangguan ketidakseimbangan cairan elektrolit, nyeri, atau tidak patuh pada terapi. Mual muntah ini bukan disebabkan oleh pemberian atau penggunaan zat-zat yang berbahaya. Yang kedua, mual muntah kompleks. Munculnya lebih sering, tidak dapat diatasi oleh terapi tunggal emetik, disebabkan oleh zat-zat yang berbahaya dan keadaan yang fisikogenik. Manifestasi klinik umum, mual muntah kehamilan, mual muntah sesudah operasi atau pembedahan kemoterapi, dan mual muntah perjalanan atau gerakan. Adapun klasifikasi mual muntah yaitu terbagi menjadi 4. Ada mual muntah akut, mual muntah lambat, antivesipatori, dan mual muntah kronik. Mual muntah akut terjadi dalam 24 jam pertama setelah pemberian kemoterapi. Yang kedua, mual muntah lambat terjadi setelah lebih dari 24 jam pemberian kemoterapi. Yang ketiga, antisipatori terjadi pada awal siklus kemoterapi sebagai respon dari bau, pandangan, dan suara dari ruang kemoterapi. Dan yang terakhir, ada mual muntah kronik. Mual muntah yang bersifat kronik pada pasien kanker stadium lanjut berhubungan dengan berbagai faktor seperti gangguan syaraf otak, pengaruh obat morfin, atau toksikasi kemoterapi. Diagnosis mual muntah yaitu pemeriksaan darah, USG abdomen, rongsen abdomen, dan melalui urin. Kemudian di sini ada terapi farmakologi dari mual muntah. Terapi farmakologi dari mual muntah ini meliputi nama obat, kemudian dosis, aturan pakai, dan kegunaannya. Yang pertama ada obat metoclopramide. Penggunaan dari obat ini harus sesuai dengan petunjuk dokter. Dosis untuk orang dewasa, 1 tablet diminum 3 kali per hari.
Untuk aturan pakainya, obat ini diminum saat perut kosong 30 menit sebelum makan. Kegunaan dari obat ini ialah untuk profilaksik mual dan muntah pasca operasi dan emetogenik. Bisa juga untuk meredakan gejala gastroparesis diabetes akut. Kemudian yang kedua ada obat domperidon. Domperidon ini adalah obat untuk meredakan mual dan muntah. Dan dosis untuk orang dewasa 10 mg diminum 3 kali sehari. Kemudian untuk anak-anak yang usianya kurang dari 12 tahun atau berat badannya kurang dari 35 kg, kemudian diberikan dosis 250 mcg atau mikrogram dan diminum 3 kali sehari dan dosis maksimal 750 mcg per kilogram berat badan sehari. Aturan pakai dari obat ini dikonsumsi pada perut kosong 1 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Ada pula kegunaan dari obat ini ialah untuk menghilangkan mual muntah terutama yang disebabkan terapi sitotoksik. Terus dapat mengatasi mual dan muntah akibat penggunaan kontrasepsi hormonal darurat. Yang terakhir, yang ketiga ada obat antasida. Diberikan dosis kepada orang dewasa 1-2 tablet, lalu diminum 3-4 kali per hari. Dan untuk anak-anak yang berusia 6-12 tahun, diberikan 0,5-1 tablet dan diminum 3-4 kali per harinya. Aturan pakai dari obat ini biasanya antasida diberikan pada saat perut kosong, diberikan 1-2 jam setelah makan dan sebelum tidur. Obat antasida ini dikunyah tabletnya dengan baik sebelum ditelan. Sebab dengan dikunyah terlebih dahulu, obat yang hancur dapat memperluas jangkauan ketika masuk ke dalam lambung. Hal tersebut membuat proses pengobatannya pun menjadi lebih efektif. Sedangkan jika antasida langsung ditelan, obat akan bergerak cepat melewati lambung sehingga kadar efektivitasnya berkurang. Ada pula kegunaan dari obat antasida ini ialah untuk menetralkan kadar asam di dalam lambung. Selanjutnya ada terapi non-farmakologi. Misalnya, pasien dengan keluhan ringan mungkin berkaitan dengan konsumsi makanan dan minuman. Dan dianjurkan pasien tersebut untuk menghindari masuknya makanan tersebut. Terus selain itu juga ada muntah psikogenik diatasi dengan intervensi psikologik. Selanjutnya ada intervensi non-farmakologi diklasifikasikan sebagai intervensi perilaku. Contohnya relaksasi. Relaksasi ini adalah teknik yang dilakukan untuk mengurangi ketegangan maupun kecemasan. Yang kedua, contoh biofeedback. Biofeedback ini adalah suatu teknik relaksasi yang melibatkan kesadaran kita untuk dilatih agar dapat mengatasi rasa sakit dan stres yang berlebihan dengan cara mengubah perilaku, pikiran, dan perasaan. Yang ketiga ada self-hypnosis. Self-hypnosis ini adalah salah satu bentuk hipnosis yang dilakukan oleh seseorang kepada dirinya sendiri. Dan biasanya, self-hypnosis ini memanfaatkan teknik autosugesti. Ini ada contoh kasus mual muntah. Tuan Rudi periksa ke dokter dengan keluhan mual, muntah, demam 38 derajat Celcius, dan oleh dokter didiagnosis mengalami hepatitis B.
di mana hepatitis B ini adalah infeksi hati serius yang disebabkan oleh virus hepatitis B yang mudah dicegah dengan vaksin. Pasien ini memiliki riwayat hepatitis B setahun yang lalu. Lalu berat badan si pasien meningkat dalam 3 hari. Pasien ini mengalami jaundice, ikterik, dan terdapat spider angioma pada lehernya. Hasil pemeriksaan lab didapatkan SGOT 234 unit per mililiter, SGPT 273 unit per mililiter, bilirubin 1,9 mg per desiliter, dan albumin 3 g per desiliter. Berikut informasi pasien di atas. Pasien di atas berjenis kelamin pria, berat badannya tidak diketahui. Kemudian pasien tersebut berusia 43 tahun. Sejarah keluarga pasien tidak ada. Kemudian ada riwayat pasien. Pasien ini mengalami hepatitis B setahun yang lalu. Dari data kasus di atas didapat hasil pemeriksaan objektif, di mana pemeriksaan objektif yaitu parameter hasil lab. Nah, di sini ada beberapa hasil lab. Yang pertama, suhu badan pasien 38 derajat Celcius, kemudian SGOT 234 international unit per mililiter, SGPT 273 international unit per mililiter. Nah, SGOT dan SGPT yaitu dua jenis enzim yang dihasilkan oleh sel-sel hati dan digunakan juga untuk pemeriksaan fungsi hati. Yang selanjutnya bilirubin 1,9 mg per desiliter, albumin 3 mg per desiliter, jaundice. Nah, jaundice yaitu kulit kuning yang disebabkan oleh penumpukan bilirubin dalam darah. Yang selanjutnya spider angioma pada leher dan ikteri. Selain hasil pemeriksaan objektif, di sini juga ada pemeriksaan subjektif. Pemeriksaan subjektif yaitu berupa data umum pasien. Di sini pasien mengalami mual, muntah, demam, dan peningkatan berat badan. Yang selanjutnya adanya parameter kerusakan. SGPT dan SGOT tidak normal, kemudian bilirubin dan albumin tidak normal, dan suhu badan tidak normal. Yang selanjutnya adanya hasil pemeriksaan di sini yaitu berupa tabel. Nah, hasilnya pasien termasuk ke dalam hasil kadar nilai tidak normal atau kronis. Hal tersebut dikarenakan pasien menderita hepatitis B sudah setahun. Kemudian yang selanjutnya yaitu terapi farmakologi. Di sini ada obat-obatan yang harus dikonsumsi oleh pasien, di antaranya interferon sebagai antivirus dan merek dagangnya betaperon. Dosis yang digunakannya itu 250 mcg dan aturan pakainya intramuskular 3 kali seminggu selama 24 sampai 52 minggu. Yang kedua yaitu kurkuma. Mereknya Curson atau Heparviton. Nah, dosis yang digunakannya itu 20 mg dan aturan pakainya 1 sampai 2 tablet. Yang selanjutnya yaitu obat ibuprofen sebagai antipiretik. Dosis yang digunakannya itu 100 mg atau 5 ml suspensi dan 20 mg per mililiter suspensi forte. Yaitu aturan pakainya diminum setelah makan 3-4 kali sehari 2 sendok desuspen atau sendok desuspen forte. Selanjutnya, untuk asesmen, obat interferon atau roveron A sudah tepat karena obat interferon bekerja dengan mempengaruhi fungsi atau pertumbuhan sel serta pertahanan alami tubuh melawan virus yang ada di penyakit ini. Untuk plan dari studi kasus ini adalah yang pertama, pasien periksa lebih lanjut ke dokter. Dan yang kedua, mengkonsumsi obat-obat yang menghambat produksi virus dan mencegah kerusakan hati. Ketiga, melakukan pola hidup sehat. Keempat, melakukan vaksinasi. Untuk terapi utama, menggunakan obat interferon. Dosis dewasa
5 hari atau 10 hari. Aturan pakainya 3 kali seminggu selama 4-6 bulan. Alasan menggunakan obat di terapi utama ini adalah pertama untuk obat kambuhan, kedua untuk pengobatan hepatitis B kronis, dan yang ketiga sebagai antiviral, antiproliferatif, dan penambahan sistem imun. Selanjutnya, untuk terapi tambahan, menggunakan obat domperidon. Dosis 10 mg per tablet, aturan pakainya bila perlu maksimal 3 kali sehari 1 jam sebelum makan. Alasan menggunakan domperidon di terapi tambahan ini untuk pengobatan mual dan muntah. Selanjutnya monitoring. Kesatu, pengecekan ALT/AST level. Kedua, pemeriksaan histologi. Yang ketiga, respon urologi pada HBP serum level dan HbAg. Selanjutnya, komunikasi, informasi, dan edukasi pasien. 1. Vaksinasi hepatitis A dan B. 2. Menjalani pola hidup sehat, menggunakan handuk, sikat gigi sendiri, saling bertukar dengan orang lain. Yang ketiga, menjaga kebersihan diri. Keempat, obat interferon dikonsumsi oleh pasien terkena hepatitis kronis. Kelima, menghindari konsumsi alkohol, sumber makanan, jamu-jamuan maupun obat-obatan yang memiliki risiko hepatotoksik. Yang keenam, menggunakan kondom selama berhubungan. Selanjutnya, terima kasih sudah klik video ini. Terus support channel ini dengan cara subscribe Aceng Magic.